Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa maulana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati yang saya berikan wakil khusus PKM dari Udin Masjid ini, Al-Masjid Al-Mursyidin, yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan kuliah subuh, yaitu adalah Bapak Ustaz Haji Abdul Mudir MPD, segenap para alim ulama, para tokoh masyarakat, guru-guru kita yang begitu hadir begitu banyak di antaranya. Al-Muhtaram, sahabat saya, Bapak Ustaz Al-Khidir, dan kemudian Bapak Ustaz Al-Hasib, Bapak Dr. Taufik, Bapak Anas Haji Mahmudi, kemudian orang tua saya, Bapak Ustaz Haji Makhdum, Bapak Mu'alim Haji Tabrani, Bapak Mu'alim Haji Muhammad Ali, Bapak Jasib, dan seluruhnya, Bapak Ustaz Haji Yunus, dan Bapak Ustaz Haji Hasan, dan seluruh kepada tokoh masyarakat asatidzah, ketua DKM Masjid dan Mushola seluruh kelurahan kebagusan yang namanya tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi penuh barokah ini kita bisa kumpul bersama bermuajahah rutinitas setiap Sabtu pagi kuliah subuh kelurahan kebagusan. Mudah-mudahan nanti kita di tempat yang mulia ini senantiasa Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah beri kesehatan lahir dan batin, Allah jadikan anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh dan solihah yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Dan mudah-mudahan Allah kabul segala hajat kita, tentunya memasuki surga Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bissalawat ila Rasulillah an tidak syafa'atan lahu fi yaumil mi'ad. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mendapat syafaat di dunia maupun akhirat. Saya lupa ini, guru SD saya ini, Bapak Haji Abdurrahman Arif, takut banget. Beliau guru SD, guru saya alhamdulillah saya udah gede begini, beliau masih sehat walafiat. Mudah-mudahan mata Allah hayati, panjang umur, luas rezeki diri kita. Sebelum kita bacakan suratul Fatihah, ila hadratul ridha ila ila hadratil mansyafa'a sayyid sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam bisadatin wa karamah isma'u wa radhiyallahu anhu. Ila hadratil Ibrahim minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada sulihin wa sahabata wa tabi'in wa ulama al-'arifin wal musallin al-mukhlasin wal mujahidin fi sabilillah wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan wa sallallahu alaihi wa sallam. Wa ila jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Inna syarika la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والمقالة السابعة والعشرون. Bapak-bapak saudara sekalian dalam mata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pembahasan daripada kitab Masail al-Iman yang ditulis oleh Syekh Nawawi bin Ahmad Al-Jawi, memasuki maqalah yang ke-27. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Apa pernyataan beliau? Ad-dimam faradallahu alaika Syukama min takun ahbudan nasi Aitasir akbar nasi ibadatan. Yang pertama, dalam maqalah ini bersumber dari Abdullah bin Mas'ud, ada 3 tahapan, ada 3 karakteristik. Yang pertama, bahwa ad-dimam faradallahu alaika bin tamamin, lakukanlah segala sesuatu kewajiban yang Allah perintahkan kepadamu min tamamin, dengan penuh kesempurnaan. Maksud dengan penuh kesempurnaan itu adalah keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah, baik wajib maupun yang sunnah. Allah masalah kita muharam bapak ini salat begini. Yang kemudian takun abadan nasi aitasur akbar nasi ibadatan. Setelah kita mendapat perintah dari Allah, kewajiban untuk beribadah kepada Allah dengan penuh kesempurnaan, konsistensi, istiqomah, takun abudan nasi aitasir aksor nasi ibadatan. Jadilah engkau manusia yang taat kepada Allah, aitasir aksor nasi ibadatan, maka jadilah hamba Allah yang paling banyak beribadah. Ulama menyatakan bahwasanya hayatuna kulluha ibadah. Setiap dalam kehidupan kita ini adalah ibadah. Dalam ibadah itu, saya baca dalam kitab, termasuk dalam tafsir Profesor Dr. Karim Shihab, ada 3 indikasi. Yang pertama, dalam ibadah itu adalah niatkan karena Allah billah. Yang kedua, dalam ibadah itu adalah menebar manfaat kepada umat. Yang ketiga, dalam ibadah itu adalah menggunakan hal-hal yang baik. Bagaimana cara yang baik? Nah, itu termasuk dalam ibadah. Pertama, apapun ibadahnya, terutama ibadah kepada Allah, baik wajib dan sunnah, itu lillah. Kita sholat ikhlas ridho karena Allah, maka ibadah maupun kuliah subuh, pengajian dimanapun, terutama niat itu adalah lillah. Yang kedua, dalam ibadah itu timbul indikasi yang kedua adalah mendebar manfaat kepada umat. Maksudnya adalah di dalam Al-Quran dijelaskan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari hal yang keji dan yang munkar. Bagaimana bisa dikatakan mencegah yang keji dan munkar kalau sholat kotak masjid masih hilang? Sholat motor depan masjid kuliah subuh hilang. Sholat tapi tidak istiqomah. Pertanyaannya kembali, apakah indikasi yang pertama sholatnya itu lillah atau bukan? Yang kedua, kalau orang ibadah, apapun ibadah, mau puasa, mau haji, mau sholat, mau apapun ibadah, masuk ke nilai yang kedua, artinya menebar manfaat. Kita sholat tapi gibah, imam fitnah, bikin pecah, bikin masalah, ahli gibah, ahli gegabah, rusak. Pejabat tinggi korupsi, pedagang dan jujur, takaran timbangan dikurangi, janji amanah diingkari, amanah pun dikhianati. Punya istri, ampar ini jedodin di lemari, sholatnya kemana? Maka ibadah kedua masuk, namanya menebar manfaat kepada umat. Yang terakhir dalam ibadah itu menggunakan cara yang baik. Sholat kuliah subuh bagus, tapi sarungnya boleh nyolong. Sholatnya sah apa enggak? Sholatnya sah, diterima atau enggaknya wallahu a'lam bishawab. Kata yang sarung boleh nyolong, aktif kuliah subuh. Ya bagaimana dia? Nyolong bagaimana? Ya kalau sholat artinya menggunakan rumah yang bagus tapi hasil dari korupsi, buat apa? Maka menggunakan cara yang baik dalam ibadah.
Salah satunya itu adalah yang terakhir, kalau punya mikrofon rata-rata dikomplain sama masjid. Masjid punya mikrofon dikomplain. Kenapa suaranya yang bising sampai orang sampai keganggu di luar waktu sholat misalnya? Boleh nggak? Biasanya mikrofon itu bagus, pengeras suara bagus, yang kurang bagus setelahnya kuping orang pada sakit. Nah itu dia. Maka dalam ibadah itu 3 indikasi niat karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Ibadah itu ikhlas. Ini kadang-kadang ibadah terpaksa. Wah, disuruh aja sih, kalau nggak disuruh kelas sepenuh budak nggak mungkin. Itu beda lagi. Bahwa apapun ibadahnya harus ikhlas. Yang kedua, kalau masuk ibadah, hasil yang kedua menjadi manusia bermanfaat buat umat. Ketiga, dalam ibadah, nilai yang ketiga kata Profesor Dr. Krusiha. Nah, ini yang agak berat. Menggunakan dengan hal yang baik. Dan yang kedua, wajtani mahari Allah kita menasihat nasi ayat nasir akbar nasi dan bentuknya wajib dan anha. Jauhilah segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takun azhadan nasi, maka jadilah engkau manusia yang paling zuhud. Ayat nasir akbar nasi dan bentuknya wajib dan anha. Yang kemudian yang kedua, jauhkan segala sesuatu yang haram, maka kita menjadi manusia yang paling zuhud. Apa itu manusia yang zuhud? Manusia yang zuhud adalah manusia yang besar ketidaksukaannya kepada dunia, wa ikrad anha, dan berpaling dari dunia. Maksud zuhud bukan berarti gak boleh kayak Yasin, gak boleh kayak Ali, gak boleh kayak yang lain, gak boleh kayak usaha. Bukan begitu. Boleh punya rumah tingkat, mobil-mobilan 2 lipat, banyak sertifikat, istri sertifikat 4, itu boleh-boleh aja. Maksud zuhud adalah wajtani mahari Allah. Tinggal di dunia, hidup di dunia jauh dari hal-hal yang haram, itu zuhud. Terkadang salah persepsi, zuhud itu rumah pinggir sawah yang mampu dibelah, kemana-mana pakai sepeda, tidur atas tanah. Loh, siapa yang mau? Bukan begitu definisi zuhud. Syekh Nawawi menjelaskan alladzina yahtaqiru dunya wa lam yabalu biha bal akhdu qadru daruratihi. Orang zuhud hidupnya itu waspada, teliti, hati-hati, ambil manfaat. Bukan kita suka harus miskin. Berarti Ajari punya yayasan gak zuhud dong? Salah. Ajasin dagang mobil sama jaga Ramadan gak zuhud dong? Salah. Bukan begitu zuhud. Zuhud adalah orang yang nyari rezeki nggak mau yang bersumber dari yang haram. Yang subhat aja nggak mau, apalagi yang haram. Itu definisi zuhud. Man taraka dulu barokatuhu, wa man taraka haram sopan ikratuhu. Siapa orang yang bersih hatinya, siapa orang man taraka dulu, siapa orang menghilangkan perbuatan dosa, bersih hatinya, wa man taraka haram sopan ikratuhu. Siapa yang meninggal perbuatan haram, bersih pikirannya. Kenapa anak pejabat pada nakal, kasih motor, kasih mobil, lakuin hal-hal yang di luar nalar, bersumber dari yang haram? Itu makanan yang haram bersumber dari yang haram, maka hasil darah dagingnya menjadi haram, maka anaknya jadi banyak. Yang terakhir, wallahu bi'asallallahu laka min rizqika berabdan nasi ayat se'atar nasi malan. Yang ketiga, kata Abdullah bin Mas'ud, ridholah terhadap sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki, takun abdan nasi, maka jadilah engkau manusia yang paling kaya. Aitasir aktar nasi malan. Berat ini. Jadilah kita manusia yang paling kaya. Maksudnya adalah manusia yang khairun nas anfa'uhu linnas, manusia yang bermanfaat. Saya ngaji sama Kiai Syukron Mahmud, waktu saya tanya, Kiai, kita harus jadi kaya, kenapa? Kalau umat muslim maju sukses, siapa bermasjid, siapa kalau pada miskin? Masjid bisa dijual jadi gereja. Artinya begitu, bahwa jadi manusia berkaya maksudnya bermanfaat. Ada yang susah dibantu, dia miskin ditolong, syukur-syukur kitanya semuanya sukses semua. Tujuannya bisa kebantu saudara, tetangga, dan lingkungan, terutama masjid. Nur Huda ngebangun, Al Hidayah ngebangun, ini udah jadi masjid, atau bang ngebangun. Kenapa? Itu udah 2 tahun 3 tahun belum selesai. Donaturnya kemana? Kurang. Kenapa kurang? Lingkungan kita belum cenderung kepada kesibukan yang inti. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.